Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiul ulumi wal hikam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Pemirsa MJA TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan serial komunikasi Islam kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan bagaimana Islam disampaikan kepada masyarakat dengan memiliki kriteria-kriteria seorang komunikator Islam atau sebagai pendakwah harus memiliki akhlak pendakwah atau perilaku-perilaku yang dimiliki oleh seorang komunikator muslim ini sebelum menyampaikan Islam, sebelum mendakwahkan Islam kepada halayak umum. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas apa saja yang harus dimiliki oleh seorang komunikator muslim, oleh seorang pendakwah, agar dakwahnya itu, agar mengkomunikasikannya Islam itu sampai kepada masyarakat. Pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak sering kita sebut dengan perilaku yang menurut Imam Al-Ghazali, akhlak itu hayatur rasihah tasduru anhal afal bisuhulatin wa yusrin bi ghairi hajatin. Jadi akhlak ini adalah sesuatu yang ada di dalam pribadi kita, kemudian tasduru anhal afal diaplikasikan dalam perbuatan kita, baik dalam ucapan, baik dalam sikap maupun dalam isyarat. Wa yusrin secara spontan, secara mudah, bi ghairi hajatin tanpa ada kepentingan-kepentingan dalam ucapan tersebut, dalam sikap tersebut, dan dalam isyarat tersebut. Itulah yang disebut dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Jadi ketika seseorang melihat sesuatu, kemudian dia mengucapkan sesuatu tersebut, lalu bersikap dari sesuatu yang dia lihat tersebut, dari isyaratnya itu dengan spontan tanpa ada kepentingan-kepentingan yang lainnya, itu disebut dengan akhlak. Kita ambil contoh, ketika kita sedang berdiri, kemudian kita melihat paku di tempat kita berdiri di jalan tersebut, dengan spontan kita berpikir di dalam hati kita berkata bahwa itu akan membahayakan seseorang atau siapapun yang melewati tempat tersebut, kemudian kita ambil paku tersebut, kita simpan di tempat yang aman, maka itu disebut dengan akhlak. Tetapi apabila kita memiliki kepentingan, apabila kita mengisyaratkan tujuan-tujuan lain daripada hanya tujuannya kepada Allah, itu belum dikategorikan sebagai akhlak. Jamaah MJA TV rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam dakwah, di dalam mengkomunikasikan Islam, seorang dai, seorang mubaligh, dan seorang pendakwah harus memiliki akhlak yang dimiliki sebelum dia menyampaikan materi-materi dakwah tersebut. Yang pertama yang harus kita miliki dalam menyampaikan Islam ini, agar Islam ini sampai kepada mad'unya beserta syariat-syariatnya sampai kepada mad'unya, kemudian diterima oleh jamaah atau mad'u tersebut, setelah itu menjadi tingkat keimanan dari jamaah tersebut, setelah itu kemudian dia melaksanakan ilmu yang telah disampaikan atau materi yang telah disampaikan itu. Yang pertama,
seorang pendakwah, seorang komunikator Islam harus memiliki akhlak atau sifat, yaitu ikhlas. Artinya adalah ketika kita menyampaikan materi kepada siapapun yang ada di hadapan kita, baik dalam model dakwah yang formal maupun yang tidak formal, maka seorang komunikator Islam, seorang pendakwah harus memiliki jiwa ikhlas. Apa itu ikhlas? Secara sederhana, ikhlas itu bersih, ikhlas itu suci, ikhlas itu meniadakan kepentingan-kepentingan di hati seorang komunikator Islam tersebut, di pikiran komunikator Islam tersebut, di isyarat komunikator tersebut, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting bagi kita sebagai para aktivis dakwah, secara umum sebagai kaum muslimin. Apabila kita menyampaikan sesuatu kepada siapapun yang ada di hadapan kita, maka sifat yang pertama dari akhlak komunikator Islam ini yaitu harus ikhlas. Ikhlas dalam menyampaikan, ikhlas dalam bersikap, ikhlas dalam mengisyaratkan materi-materi yang disampaikan kepada jamaah, kepada mad'u, kepada kaum muslimin wal muslimat secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena ketika seorang komunikator Islam ini menyampaikan sesuatu materinya dengan ikhlas, maka insya Allah materi tersebut juga akan sampai dan akan diterima oleh jamaah, oleh mad'u, oleh komunikan itu secara ikhlas pula, yang berasal dari hati yang tulus, maka itu akan sampai kepada hati yang tulus. Dari hati yang jujur akan sampai kepada hati yang jujur. Dari hati yang memiliki kepentingan-kepentingan yang lainnya, maka tidak akan sampai kepada jamaah, kepada komunikan, kepada mad'u juga karena niatnya bukan ikhlas. Karena tujuannya dari sifat yang pertama seorang komunikator Islam ini tidak ada ketulusan dalam menyampaikan. Kedua, ketika disampaikan dari pikiran-pikiran yang ikhlas, dari pikiran-pikiran yang bersih, dengan meniadakan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan yang lainnya, maka akan sampai kepada jamaah, maka akan sampai kepada mad'u dengan pikiran-pikiran juga yang jernih, yang bersih. Oleh karena itu penting bagi para aktivis dakwah, bagi seorang komunikator Islam, bagi orang-orang yang suka menyampaikan materi-materi Islam, yang pertama adalah kita harus memiliki sifat akhlak pendakwah atau akhlak komunikator Islam itu, dia harus memiliki sifat ikhlas. Yang kedua, yang harus dipersiapkan bagi seorang komunikator Islam itu adalah al-ilmu. Kenapa demikian? Karena menyampaikan Islam, mengkomunikasikan Islam kepada satu orang, dua, tiga, atau kepada orang banyak, tentu harus mempersiapkan diri ilmunya. Di dalam ilmu ini ada berbagai macam ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh seorang komunikator Islam. Di antaranya adalah ilmu secara pribadi. Artinya adalah dari kesiapan mental, dari kesiapan fisik, dari kesiapan jiwa. Ini secara pribadi. Kenapa? Karena ilmu yang telah ada di seorang komunikator Islam, apabila tidak menyiapkan hal tiga tadi, maka kadang-kadang ilmu ini tidak bisa disampaikan dan tidak bisa sampai kepada jamaah. Kenapa? Karena tidak memiliki bagaimana mempersiapkan fisiknya. Yang kedua, harus mempersiapkan mental. Fisik kita sehat, tetapi mental kita belum siap, maka menyampaikan materi Islam ini juga harus memiliki kesiapan mental. Kesiapan mental adalah kesiapan-kesiapan ketika kita akan menyampaikan ajaran Islam ini dari berbagai macam kegugupan, dari berbagai macam nervous, dari berbagai macam
ketika kita demam panggung dan lain sebagainya. Ini penting bagi seorang pendakwah, bagi seorang komunikator Islam memiliki ilmu yang kedua itu. Nah, oleh karena itu kesiapan pribadi ini, fisik, mental, kemudian ruhani, ini harus dipersiapkan pula. Kenapa? Karena bisa jadi secara fisiknya kuat, secara fisiknya siap, mentalnya juga siap, tetapi secara ruhani artinya adalah dia kurang begitu dekat dengan Allah, dia kurang begitu dekat dengan orang tua, dia kurang begitu dekat dengan doa, sehingga meniadakan hal itu dengan hanya mempersiapkan ilmu dan mental saja, tanpa dia sadar bahwa kadang-kadang ketika kita menyampaikan materi Islam ini suka ada hal-hal yang di luar dugaan, maka perlu doa. Baik kita meminta doa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta doa kepada orang tua kita, kita meminta doa kepada orang-orang guru-guru kita dan orang-orang yang dianggap oleh kita pantas untuk diminta doa, atau kepada siapapun yang hal tersebut bisa mendukung kita untuk menyampaikan kekuatan ruhani kita dalam menyampaikan komunikasi Islam. Nah, ketiga hal ini penting sebagai seorang komunikator Islam agar apa yang disampaikan ini seiring sejalan, baik secara fisik, baik secara mental maupun secara ruhani. Nah, yang kedua ini ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah secara umum pun harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang akan menyampaikan Islam dalam kaitannya, yaitu ilmu secara keumuman yang dapat kita pahami sebagai ilmu-ilmu pondok, pesantren, atau ilmu-ilmu institusi yang harus kita miliki sebagai seorang komunikator Islam. Di antaranya bagaimana ilmu Al-Qur'annya, bagaimana ilmu nahwu syarabnya, bagaimana ilmu fikihnya, bagaimana ilmu tafsirnya, bagaimana ilmu hadisnya. Kemudian ada ilmu balaghahnya, ada ilmu bayannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, seorang pendakwah, seorang komunikator Islam dalam kaitan umumnya harus memiliki hal itu. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl di ayat 125, bahwa seorang pendakwah ini harus memiliki ilmu. Di antaranya adalah ayat ini menjelaskan tentang metodologi atau tata cara bagaimana kita menyampaikan materi Islam kepada masyarakat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi ayat metodologi bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita mengkomunikasikan Islam. Ajaklah, serulah manusia kepada jalan ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah ini adalah bagaimana bisa dikomunikasikan ajaran-ajaran Islam ini secara baik-baik, secara sopan, secara lemah lembut, secara terstruktur, kemudian bisa juga dengan cara-cara yang sangat dinamis, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan dakwah aplikatif, dengan contoh-contoh yang baik. Apabila seseorang ini sudah disampaikan dengan cara baik-baik, dari lisan yang baik, kemudian belum juga memahami, maka dengan sikap mau'izah hatil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, juga disampaikan ilmu dari metodologi dakwah atau tata cara mengkomunikasikan Islam ini dengan wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu bermujadalah, berdebat, berdiskusi juga dengan cara yang baik. Nah, ilmu ini dijadikan sebagai landasan dasar akhlak pendakwah, atau harus dimiliki sifat ini oleh orang-orang yang mau menyampaikan ajaran Islam atau syariat-syariat Islam. Jamaah MJA rahimakumullah,
Yang ketiga, seorang pendakwah itu harus memiliki kepribadian juga yang baik atau husnul khuluq. Bukan menjadi seorang yang begitu pintar menyampaikan kata-kata, mengolah kata-kata, sementara apa yang disampaikannya kepada orang lain itu belum ada dan bahkan tidak dilaksanakan oleh penyampai dakwah tersebut, sehingga terasa kosong, terasa hambar apa yang disampaikan oleh seorang pendakwah atau seorang komunikator Islam tersebut. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan yang berasal dari hati, kemudian ada dalam pikiran, keluar dari lisan, itu belum nampak dalam sikapnya, sehingga tidak ada ruh di dalam materi yang disampaikan kepada jamaah atau kepada orang lain. Kenapa? Karena seorang yang menyampaikannya juga belum melaksanakan, atau di dalam diri seorangnya itu menyampaikan tetapi tidak melaksanakan. Yang pertama, hal yang harus dipersiapkan dalam seorang pengomunikator Islam atau pendakwah ini adalah semua hal yang sangat bermanfaat bagi manusia. Apapun yang sekiranya ini disampaikan dan ini bermanfaat, maka sampaikanlah. Dan penyampaian ini sebaiknya diadakan dulu di dalam dirinya, kemudian dilaksanakan dulu, baru disampaikan. Yang kedua, mampu menahan diri dari lisan, dari sikap yang bisa menyakiti jamaahnya, bisa menyakiti mad'unya, atau menyengaja menyakiti dengan lisannya, dengan sikapnya kepada jamaah tersebut. Ini harus dihindari. Kenapa? Karena seorang pendakwah harus mampu mengolah jiwa, mengolah nafsunya, agar ketika dia berbicara meniadakan kepentingan-kepentingan lisan dan sikapnya dari hawa nafsu. Dakwah atau komunikasi Islam itu bukan untuk menyakiti, bukan untuk menghukumi, bukan untuk mengejek, bukan untuk menzolimi dan lain sebagainya, tetapi penyampaiannya harus dengan tujuan sekecil apapun, tidak untuk menyengaja menyakiti, menyengaja menzolimi, menyengaja menghakimi. Yang ketiga, seorang komunikator Islam juga harus memiliki jiwa sabar yang kuat. Kenapa demikian? Karena dalam aplikasinya, karena dalam kenyataannya, bahwa dakwah adalah tugas mulia baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam kepada kaum jahiliyah pada masa itu, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dan kemudian terus dilanjutkan hingga pada masa ini. Maka seorang komunikator Islam harus memiliki jiwa sabar dari ujian-ujian yang akan diterima, ujian-ujian yang akan dihadapi dimanapun, kapanpun, saat dia mengkomunikasikan ajaran Islam tersebut. Yang keempat, seorang pendakwah, seorang komunikator Islam juga harus siap menghadapi apabila ada orang-orang yang sengaja menyakiti, baik secara lisan, baik secara sikap, atau bahkan di luar yang dua itu. Seorang yang sudah mendedikasikan dirinya, seseorang yang sudah mendemonstrasikan dirinya ingin berjuang mengikuti Rasulullah dalam ranah dakwah sebagai seorang aktivis dakwah, dia harus sadar bahwa seorang aktivis dakwah yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan larangan agar tidak melakukan kejahatan, tentu resikonya besar. Maka seorang aktivis dakwah harus siap dengan resiko akan disakiti oleh siapapun yang tidak menyukainya. Ini menjadi sunatullah, dan ini menjadi resiko bagi seorang aktivis dakwah agar dia sadar untuk tidak mengeluh, untuk tidak banyak
memperbincangkan ujian-ujian itu. Kenapa? Karena sudah kita saksikan dari awal sampai hari ini bahwa aktivitas dakwah ini sangat berisiko. Yang kelima adalah yang harus kita pahami bahwa manusia terbaik salah satunya adalah ada di ranah ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Nah, di situ ada fasilitas dari Allah. Apabila engkau sebagai manusia yang ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, maka salah satunya adalah menjadilah aktivis dakwah, menjadilah aktivis komunikator Islam. Kenapa? Karena akan disiapkan oleh Allah, tentu dengan resiko tadi di nomor 4, akan disiapkan oleh Allah surga, akan disiapkan pahala, akan disiapkan kebaikan-kebaikan bagi seseorang yang bersiap mendedikasikan dirinya di aktivis dakwah tersebut. Pemirsa MJ TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat, secara akumulasi, secara besar, tadi sudah disebutkan di poin yang keempat, pada sub yang ketiga. Maka seorang pendakwah ini harus memiliki jiwa yang lapang, harus memiliki dada yang luas. Atas dasar apa? Atas dasar kesiapan dirinya yang tadi sudah disampaikan, baik dari fisik, dari mental, dari rohani, kesiapan ilmu, kemudian kesiapan-kesiapan yang ada di samping-sampingnya. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan seorang istri, bagaimana kesiapan seorang anak, dan keluarga-keluarga kecil serta keluarga besarnya dari resiko yang akan diterima dari seorang aktivis dakwah. Kenapa demikian? Banyak kita saksikan, jamaah rahimakumullah, bahwa seorang aktivis dakwah, seorang komunikator Islam yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar wa tawasau bil haq wa tawasau bis shaub, ada efek athar, ada efek yang akan diterima bukan hanya oleh aktivis dakwah tersebut, tetapi istrinya, anaknya, keluarga kecilnya juga akan mendapatkan efek dari apa yang telah dia tentukan menjadi seorang aktivis dakwah. Nah, ini harus dipahami sebagai resiko bersama. Harus dipahami sebagai resiko bahwa seorang pendakwah, seorang aktivis dakwah itu akan menerima resiko itu dari orang-orang yang tidak menyukai, dari orang-orang yang suka menzolimi, dari orang-orang yang membenci, dari orang-orang yang memfitnah dan lain sebagainya, agar dipahami ini sebagai kesabaran yang hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kesabaran yang ingin pula dilihat oleh orang yang lainnya. Sehingga aktivitas ini harus dipahami sebagai aktivitas yang akan berisiko bagi dirinya, anak istrinya, keluarga kecil dan keluarga besarnya. Sehingga ini menjadi pemahaman bagi para aktivis dakwah agar dia senantiasa terus maju dan tidak mengeluh di sub bidang akhlak dai ini. Kenapa? Karena dia sudah paham bahwa resikonya ini, bahwa resikonya ini, bahwa resikonya ini, sehingga dia akan terus maju melaksanakan dakwah tersebut atau melaksanakan komunikasi Islam tersebut. Yang terakhir, yang kelima, jamaah rahimakumullah, dari sifat seorang pendakwah, akhlak yang harus dimilikinya adalah seseorang yang senantiasa mampu dalam pemikirannya memiliki pemikiran al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Menempatkan, meletakkan atau mengambil sesuatu dari apa yang terjadi, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia sikapi, dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, tidak sedikit para aktivis dakwah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, pada akhirnya ada yang terbunuh, bahkan ada yang dibunuh, bahkan ada yang dibunuh secara tidak wajar.
atau dibunuh secara tersembunyi, atau bahkan kisah-kisah yang lainnya. Ini menjadi dasar pemikiran bagi kita, bagi seseorang yang mau atau telah atau sedang menjadi aktivis dakwah, menjadi komunikator Islam, bahwa resiko itu akan ada, bahwa resiko itu akan senantiasa menghampiri kita, bahwa resiko itu harus tetap kita waspadai. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang yang mau menginfakkan atau mewakafkan dirinya di jalan Allah, salah satunya adalah di jalur aktivis dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran di ayat 134 menginformasikan kepada kita bahwa alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ada kalimat infak di situ, alladzina yunfikuna. Nah, dalam ayat ini penjelasan tentang infak dalam bentuk harta. Nah, baik itu uang, baik itu makanan, minuman, atau lain dan sejenisnya. Tetapi di sisi lain ada orang-orang dalam bidang aktivis dakwah itu yang suka menginfakkan jiwa raganya di dalam berdakwah, walaupun dalam keadaan sulit, fisarra'i wad-dharra'i, walaupun dalam keadaan susah, walaupun keadaan belum mapan, walaupun dalam keadaan terjepit. Para aktivis dakwah ini terus melakukan, terus menyampaikan ajaran-ajaran Islamnya kepada masyarakat. Kenapa? Karena di dalam para aktivis dakwah itu sudah tertanam harus terus menyampaikan ajaran Islam ini semampunya, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, sehingga pada akhirnya setelah disampaikanlah, kemudian materi ini sampai kepada jamaah. Setelah jamaah memahami materi tersebut, mudah-mudahan ada dari perkumpulan jamaah tersebut, kalau kita sebut ada jamaah kita 40, berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah lisanku ada 40 jamaah, ada 40 mad'u, ada 40 komunikan. Dengan wasilah lisanku ya Allah, mereka menerima ajaranmu ya Allah. Kemudian ada satu dari 40 itu yang kemudian beriman ya Allah, atau menambah keimanannya ya Allah. Setelah itu dia laksanakan ajaran-ajaran itu melalui lisanku ya Allah, meningkatlah keimananmu, meningkatlah keimanannya kepadamu ya Allah. Sehingga itulah yang akan menjadi bekal buat orang tersebut menghadap Allahnya. Itulah yang menjadi amalan para pendakwah saat dia menyampaikan materinya. Itulah tabungan-tabungan, amalan-amalan para aktivis dakwah di jamaah yang dia meningkat melaksanakan keimanannya dari apa yang disampaikan dari materi pendakwah tersebut. Maka jamaah rahimakumullah, pemirsa MJ TV rahimakumullah, wabil khusus kepada para aktivis dakwah, sebelum kita melaksanakan dakwah, menyampaikan materi, minimal kita berdoa sebelumnya dengan lisan kita, dengan wasilah kita. Ada hikmah yang keluar dari lisan kita, kemudian ditangkap oleh jamaah, ditangkap oleh audien, ditangkap oleh komunikan, kemudian masuk ke dalam hatinya, membuahkan keimanan. Setelah keimanan itu ada di dalam dirinya, dilaksanakan ilmu melalui lisan kita, bertambah iman di hadapan Allah. Setelah kita meninggal, menjadi amalan baik buat kita. Setelah kita meninggal, meningkatkan amalan yang baik buat dia. Itulah maka dijanjikan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, pemirsa MJ TV rahimakumullah, akhlak-akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah ini penting diadakan di dalam dirinya untuk mempersiapkan saat kita akan mengkomunikasikan Islam kepada orang lain, kepada jamaah, kepada mad'u, kepada komunikan, sehingga dia siap. Sebelum itu disampaikan, dia sudah ikhlas. Sebelum itu disampaikan, dia telah memiliki ilmunya. Karena dengan ilmu, dakwah ini akan lebih mudah disampaikan. Sebelum dia menyampaikan, dia telah mengadakan akhlaknya.
sulukiyahnya di dalam dirinya. Sebelum dia menyampaikan materinya, dia telah memiliki jiwa-jiwa sabar dalam menghadapi ujian-ujiannya. Dan terakhir, sebelum disampaikan materi itu, dia telah memiliki hikmah yang ada di dalam pikirannya. Dia telah memiliki hikmah yang ada di dalam jiwanya. Sehingga aktivitas dakwah ini dilaksanakan begitu ringan, begitu bersemangat, begitu mudah, dan begitu bermanfaat. Demikian serial komunikasi Islam pada season ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa ma'as salamah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.